beberapa menit. Kita punya tetangga yang bisa kita datangi tetangga itu dengan cepat, dengan segera, dengan instan. Nah, gambaran itulah kemudahan-kemudahan yang ada di sebuah desa itu sekarang level itu menjadi bumi, menjadi dunia. Yang disebutnya adalah desa global. Kemudian juga berkembang konsep seperti masyarakat terbuka atau open society. Ini banyak sekali pemikir yang berbicara mengenai ini. Ada Soros, ada Popper, dan sebagainya, yang menggambarkan bahwa dengan munculnya globalisasi itu maka terjadi kesaling bergantungan, kesaling berkaitan, juga kesaling terhubungkan. Jadi bagian-bagian dunia ini tidak ada lagi pemisah, karena semuanya saling terhubungkan, saling terkoneksi, saling berinteraksi, saling bergantung juga. Tetapi juga dicirikan oleh salah satu ciri dasar dari ini, dari open society ini adalah kebebasan yang begitu mutlak. Jadi orang bebas mau tinggal di New York, mau tinggal menjadi warga manapun, itu tidak ada lagi batas-batas yang menentukan. Nah, jadi intinya adalah open society itu adalah kebebasan untuk bergerak secara global. Oleh Ockmai itu dinuliskan sebagai ini ya, globalisasi itu sebagai masyarakat yang tidak ada batas-batas apapun, borderless world, kata Mai itu artinya tidak ada batas politik, tidak ada batas ekonomi, tidak ada batas budaya, tidak ada batas keyakinan, dan sebagainya. Jadi intinya itu adalah bahwa globalisasi itu menghilangkan segala batas-batas, sekat-sekat, penghalang-penghalang yang ada pada level global, sehingga orang secara bebas bisa bergerak. Bergerak artinya berbisnis, melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti kuliah, berdiskusi, bersosialisasi, dan sebagainya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi bahwa dunia yang begitu terbuka, yang seperti sebuah desa ini juga ada hal lain yang juga mencirikannya, itu adalah terjadi percepatan dalam pergerakan manusia itu. Artinya apa? Semakin mudah orang bergerak, semakin cepat orang mengirim barang, semakin cepat orang berinteraksi, dan kecepatan itu semakin hari semakin meningkat, terutama dengan dibantu oleh adanya teknologi informasi seperti internet dan sebagainya. Nah, dari sinilah maka Paul Virilio menggunakan istilah dromologi. Dromologi itu artinya ilmu tentang berlari kencang, ilmu tentang percepatan. Ditambahkan oleh ini ya, oleh Bill Gates, orang penggagas Microsoft, pemilik Microsoft ya, tepatnya. Kata Bill Gates, siapa yang tidak cepat di dalam era globalisasi, dia akan tersingkir. Baik dalam bisnis, baik dalam politik, baik dalam pengetahuan. Jadi kecepatan merupakan salah satu ciri dari globalisasi yang oleh Virilio itu digunakan istilah dromologi. Jadi ini kurang lebih gambaran globalisasi secara singkat. Nah, bersamaan dengan teori globalisasi ini juga berkembang teori-teori atau pandangan-pandangan yang terkait dengan apa yang disebut dengan jejaring atau jaringan. Kadang-kadang orang menggunakan istilah jaringan, kadang-kadang orang menggunakan istilah jejaring. Mungkin ini hanya perbedaan sudut pandang saja untuk membicarakan hal yang sama sebetulnya. Mungkin saya gunakan istilah jaringan saja untuk sementara. Nah, kalau kita lihat, globalisasi itu sebetulnya adalah terhubungnya beberapa bagian dari dunia ini, karena tadi ada alat-alat sarana-sarana untuk menghubungkan baik fisik maupun non fisik. Maka boleh kita katakan bahwa globalisasi itu sendiri sebetulnya dibagi dua. Yang pertama disebut, saya mungkin menyebutnya adalah globalisasi fisik dan globalisasi non fisik. Globalisasi material, globalisasi non material.
globalisasi real, globalisasi virtual. Globalisasi fisik itu adalah orang berpindah, orang mengirim barang, orang naik alat transport, orang naik pesawat terbang dan sebagainya dengan mudah, cepat. Itu adalah globalisasi fisik. Tapi kalau kita connect di internet kemanapun di seluruh dunia ini, itu juga globalisasi, tapi globalisasi non fisik atau material tadi. Nah, berbicara mengenai jaringan ini tentunya satu ilmu yang sangat interdisiplin ya. Ini mungkin orang IT lebih banyak mengetahui ini dari sisi matematiknya, statistiknya dan sebagainya. Tetapi intinya adalah kalau kita bicara mengenai jaringan sebagai sebuah ilmu, intinya itu apalagi dengan munculnya internet dan sebagainya, intinya itu adalah bahwa dunia ini sesungguhnya kecil. Di dalam teori jaringan ada istilah 6 tingkat keterpisahan. Itu artinya 6 tingkat keterpisahan itu sederhananya begini. Di Facebook saya punya teman katakanlah 1000. Teman saya yang 1000 itu juga mempunyai teman masing-masing 1000 lagi. Dan dia bisa connect dengan teman-teman yang 1000 itu. Dan teman-teman yang 1000 kali 1000 itu berpotensi menjadi teman saya. Jadi melalui teman saya yang 1000 itu saya bisa berteman dengan 1.000.000 orang. Terus teman dari teman saya yang 1000 tadi itu berteman lagi, maka saya bisa berpotensi untuk berteman dengan 1000 kali 1.000.000. Saya berpotensi untuk menjadi teman bagi 100 juta orang. Artinya itu sudah merupakan satu masyarakat, setengah masyarakat global yang 100 juta orang itu. Nah, ini prinsip jaringan. Yang jadi persoalan sekarang adalah virus corona itu dia menumpang pada jejaring manusia ini, jejaring global ini. Maksudnya adalah orang-orang yang berpindah secara global tadi dengan cepat tadi itu melalui transport yang cepat dan sebagainya, itu kan sarana bagi perpindahan corona ini. Jadi kecepatan tadi yang disebut oleh Virilio itu, dunia semakin cepat, ini sangat membantu virus corona ini untuk menjalar dengan cepat. Kalau seandainya virus corona ini adanya di abad ke-10 misalnya, di tahun 900-an, barangkali tidak akan secepat ini penyebaran secara global. Karena apa? Karena corona dia harus mencari tempat untuk menumpang untuk menyebarkan dirinya. Nah, maka di sini transportasi sarana transportasi itu memiliki peran yang sangat besar bagi penyebaran virus corona secara cepat, ditambah dengan pergerakan orang secara global yang masif tadi itu. Nah, cara penyebarannya sama dengan prinsip 6 tingkatan keterpisahan tadi. Jadi contoh gampangnya adalah ada seseorang di Bukit Tinggi ikut pengajian di Malaysia, dia pulang, dan di Malaysia itu yang ikut pengajian ada dari berbagai negara, ada dari Brunei, dari Bangladesh dan sebagainya. Dia terkena virus di situ, pulang ke Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi menyebarkan lagi virus itu ke katakanlah 5 orang. Yang 5 orang ini nyebarin lagi ke 5 orang yang lain, sudah 25 orang. Nah, begitulah cara kerja jejaring. Sekali lagi bahwa penyebaran cepat virus ini diuntungkan oleh jaringan globalisasi tadi, perpindahan manusia secara global tadi. Nah, kemudian terjadilah yang disebut dengan pandemi tadi ya, pandemi virus corona tadi. Pandemi ini sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sangat diuntungkan dengan jejaring global tadi yang begitu sudah rapi sekarang ini, hubungan-hubungan jejaring-jejaringnya, jejaring transportasi, jejaring distribusi, jejaring produksi, jejaring konsumsi yang bersifat fisik tadi itu, dia diuntungkan oleh itu. Ketika terjadi merebaknya virus corona mulai awalnya di Wuhan, Cina itu, yang katanya dimulai oleh seorang ibu penjual udang, walaupun
masih diperdebatkan, walau alam ya. Tetapi kita hitung saja dari mulai ibu tuh pertama yang terkena virus itu disebut pasien nol itu ya, sampai virus itu bisa menulari Perdana Menteri Inggris sekarang ini, sampai juga menulari beberapa orang di Zimbabwe dan sebagainya, itu hanya dalam hitungan 3 bulan. Nah, 3 bulan itu sangat dibantu oleh apa yang tadi saya sebut dengan globalisasi tadi, percepatannya dan sebagainya. Nah, sekarang itu sudah terjadi ya, terjadi sudah menjadi pandemi. Pandemi itu tadi sudah menyebar ke seluruh dunia, dan ketika dia sudah menyebar itulah maka mulai terjadi proses pelambatan tadi. Yang di dalam tulisan saya membuat satu istilah baru ya. Ini saya rasa belum pernah digunakan, karena tadi itu Virilio kan menggunakan istilah dromologi untuk menggambarkan segala bentuk jenis percepatan, termasuk kecepatan globalisasi, kecepatan kapitalisme, kecepatan orang di dalam fashion, kayak mirip dengan perkembangannya virus dalam hal kecepatannya. Dan itulah cara kerja globalisasi tadi itu. Ketika terjadi virus, maka mulailah terjadi deglobalisasi dalam pengertian apa? Segala bentuk hubungan global tadi itu yang tadi disebut dengan kesaling terhubungan, kesaling bergantungan, kesaling berrelasian dan sebagainya. Sekarang itu mulai menjadi terhambat, kalau tidak boleh dikatakan terputus. Maka saya menggunakan istilah yang saya yang tadi Virilio mengatakan globalisasi itu adalah dromologi. Walaupun dromologi itu juga menjelaskan apa yang terjadi di internet, tetapi yang terjadi sekarang itu kan justru kan proses kecepatan global itu yang sekarang berhenti. Nah, maka istilah ergologi yang saya gunakan itu sebetulnya adalah istilah kebalikan dari dromologi. Kalau dromologi itu percepatan, kalau ergologi itu pelambatan. Lebih gampangnya barangkali ini ibaratnya dengan merebaknya virus corona ini, di berbagai bagian dunia sekarang terjadi proses pengereman ya, kayak ngerem mobil itu. Jadi boleh dikatakan ergologi itu ilmu ngerem gitu kan. Nah, ini tergantung tipe-tipe negara ini ya, kalau kita bicara proses ngerem sekarang ini ya. Tergantung juga kulturnya masing-masing. Ada negara yang ngerem itu pelan-pelan, hati-hati ya. Nah, sehingga sekarang itu mereka juga mungkin efek virus corona itu mungkin ada, tapi tidak masif yang terjadi di Italia misalnya. Jadi ada negara yang ngeremnya pelan-pelan, ya, contohnya Korea. Ada negara yang ngeremnya tiba-tiba. Inilah Amerika. Jadi begitu kaget, begitu shock Amerika itu karena ngeremnya tiba-tiba. Ada yang lupa ngerem ya. Nah, ini mungkin Indonesia barangkali yang lupa ngerem ini. Udah keburu masuk virus itu begitu banyak, lupa ngerem gitu. Ada yang ngerem tapi remnya belum, seperti Pakistan. Jadi ergologi itu apa ya, semacam fenomena orang ngerem percepatan globalisasi tadi itu, tetapi ngeremnya macam-macam. Ada yang ngerem sembunyi-sembunyi kayak Tiongkok itu, ngerem tapi diam-diam gitu. Nah, ini semua itu adalah ergologi. Intinya itu adalah ergologi itu menjadikan tadi kecepatan perkembangan globalisasi itu, perdagangan, interaksi antar manusia, ilmu pengetahuan, produksi, desain barang, distribusinya. Sekarang ini kan mengalami perlambatan itu. Kalau mungkin juga satu ketika nanti bukan hanya perlambatan, mungkin beberapa sekarang itu mengalami kematian ya. Mungkin nanti akan beberapa menjadi bangkrut dan sebagainya. Jadi dengan melihat fenomena seperti itu, maka saya menggunakan tadi istilah ergologi itu.
Apa yang terjadi sekarang tentunya adalah dengan munculnya virus corona ini, terjadi berbagai pembalikan-pembalikan dalam berbagai sektor. Kalau di sektor ekonomi, saya rasa kan pakar ekonomi yang tahu mengenai ini, tapi kita sebagai orang awam bisa melihat fenomenanya. Di dalam sektor ekonomi kan terjadi perlambatan, atau kalau boleh disebut dengan deakselerasi ya. Akselerasi itu kan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dulu kita pertumbuhannya misalnya 5, diharapkan tahun depan 6, 7, dan seterusnya, itu kan percepatan. Nah, kalau kita mendengar apa yang gambaran dari Ibu Sri Mulyani, gambarannya sangat membuat kita risau ya. Sri Mulyani membuat prediksi situasi yang paling buruk adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ke depan adalah -1. Itu gambaran yang sangat buruk dari perlambatan. Kemudian juga nilai tukar rupiah yang paling buruk itu 20.000 rupiah per dolar. Itu juga perlambatan yang sangat buruk. Jadi kita bisa melihat sebagai orang awam bahwa dalam bidang ekonomi sekarang terjadi satu proses deakselerasi, proses perlambatan, mungkin akan mengarah pada yang lebih buruk lagi. Nah, ini adalah efek virus corona pada ekonomi. Pada bidang sosial, kita melihat efek terjadinya pembalikan sosial. Barangkali Pak Acep di tulisannya di Kompas juga membahas mengenai ini. Terjadi pembalikan sosial itu ya, semua serba terbalik sekarang. Bahkan banyak meme di internet itu yang mencoba membuat hal-hal humor yang segar mengenai ini ya, mengenai pembalikan sosial ini. Maksudnya dulu orang dekat itu diminta dekat, sekarang orang diminta menjauh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sekarang kita diminta menjauh, minta bercerai. Terjadi proses pembalikan sosial yang masif sebetulnya. Kita anjurkan untuk berkunjung ke tetangga. Sekarang ini saya saja ada seorang nelpon saya mau datang ke rumah, saya katakan jangan dulu. Jadi begitu asosialnya saya sekarang gitu kan ya. Nah, jadi proses desosialisasi ini juga begitu masif. Belum kita bicara pendidikan. Di bidang pendidikan, sebagaimana yang kita alami sekarang di diskusi ini ya, diskusi promosi kebudayaan ini, dulu kan banyak orang yang resisten terhadap ini, kuliah online. Banyak orang yang mengkritik kuliah online ini, karena dianggap tidak real, tidak nyata, simulasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita kan terpaksa untuk ini, untuk melakukannya. Jadi ada satu blessing in disguise juga di sini ya. Jadi kuliah online ini menjadi satu cara kuliah yang sekarang bukan tren ini ya, tapi terpaksa. Beda tren dengan terpaksa. Kita terpaksa melakukannya sekarang. Nggak tahu kalau ke depan, bisa menjadi tren juga. Di bidang kebudayaan juga banyak fenomena-fenomena yang fenomena yang mengarah pada perlambatan, mungkin juga kematian yang saya barangkali di tulisan saya menyebutnya istilah dekulturalisasi. Dekulturalisasi itu ya artinya apa? Dunia hiburan, dunia pertunjukan, dunia seni dan sebagainya itu sekarang mengalami pembalikan. Semuanya sekarang serba online, seni rupa online, baca puisi online, menari online, menyanyi online, olahraga juga begitu. Balap Formula 1 sekarang online, balap sepeda online, dan lain-lain ya, yang di olahraga itu. Banyak sekali sekarang yang serba online. Jadi terjadi proses, apa yang saya sebut dengan hiperrealisasi kebudayaan sekarang ini. Kenapa? Karena semua yang dulu kita lakukan di dunia nyata, sekarang terpaksa kita lakukan di dunia online ini. Tidak tahu ke depan, apakah ini kan menjadi satu tren atau bagaimana. Jadi intinya, terjadi berbagai pembalikan di bidang kebudayaan tadi. Kita ambil contoh agama juga. Agama juga sekarang mengalami satu tantangan yang luar biasa besar.
yang banyak orang sekarang diskusikan adalah mengenai berbagai bentuk ibadah. Apakah boleh sholat Jumat berjarak 1 meter? Yang kata Acep kan jarak itu ya, masih jarak intim itu. Ya kan? Apakah boleh sholat Jumat orang berjarak 1 meter? Padahal setiap hari kita dibilang oleh imam, rapatkan kaki Anda, rapatkan kaki Anda. Itu artinya kalau kaki Anda tidak rapat, maka di antara Anda itu ada iblis, setan. Itu yang diajarkan oleh agama. Sekarang kita diminta untuk menjauhkan kaki kita dari orang lain, menjauhkan muka kita, menjauhkan tangan kita. Jadi ini ada satu proses tantangan yang luar biasa dalam dunia keberagamaan. Ya tadi itu. Bahkan banyak orang yang sekarang mencoba-coba satu berpikirannya spekulatif. Apakah mungkin, apakah tidak mungkin misalnya berbagai ibadah itu, misalnya saya ambil contoh di Islam saja ya, tidak mungkin misalnya naik haji atau umroh itu online. Jadi kita pakai VR, virtual reality itu, dan kita kalau kita masuk ke dalam virtual reality kan kita bisa seakan-akan mengelilingi Ka'bah itu dengan serombongan orang. Orang-orang serombongan itu seakan-akan juga nyata. Nah, apakah bisa seperti itu? Angan-angan atau spekulasi ini kan muncul gara-gara ulah dari virus tadi yang memaksa kita untuk melakukan ibadah pun di dalam jarak jauh ya. Jadi ini yang saya sebut dengan proses hiperrealisasi pendidikan, dan pada tingkat kebudayaan yang lebih luas itu adalah proses dekulturalisasi yang sangat masif yang terjadi sekarang. Kita bicara kebudayaan sekarang, kita juga tahu bahwa kebudayaan itu kan terdiri dari dua, budaya materi, budaya non-materi. Tapi oleh Jean Baudrillard, pemikir Prancis, ditambahkan satu. Jadi ada budaya materi, ada budaya non-materi, ada budaya virtual. Nah, budaya non-materi kan nilai-nilai. Budaya materi adalah segala bentuk yang bersifat materi, kebendaan, mobil, dan sebagainya. Kita sekarang dengan fenomena pandemi virus corona ini kan dijauhkan dari hal yang bersifat material ini, dari material culture ini. Dijauhkan dan diminta untuk sangat hati-hati dengan segala yang berbentuk dunia materi ini. Selama saya hidup, baru sekarang saya menyaksikan orang nyemprot handle pintu, nyemprot pagar, nyemprot tangkai kuali, nyemprot kursi, nyemprot sepatu. Saya baru sekali ini menyaksikan fenomena seperti itu. Artinya apa? Dunia material culture kita sekarang ini juga dipengaruhi sangat hebat oleh ini ya, keberadaan virus ini. Jadi intinya itu virus ini menyebabkan goyahnya berbagai pandangan-pandangan konservatif ya, tentang ekonomi, tentang sosial tadi, tentang seni, tentang kebudayaan, tentang agama, bahkan juga mungkin tentang politik. Sekarang kita tahu bahwa beberapa berbagai rapat-rapat antar menteri, antar kabinet, dan sebagainya, sekarang ini kan dilakukan serba online. Memeriksa tugas juga serba online. Jadi ini efek lanjutan dari apa yang tadi kita sebut dari virus corona ini. Nah, yang tadi secara garis besar ya saya sebut dengan ergologi tadi. Ergologi adalah ilmu perlambatan segala aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, religius, pendidikan, dan seni kita. Mengalami semacam perlambatan. Kita tidak tahu sampai kapan perlambatan ini akan berlangsung. Nah, di dalam tulisan saya memang saya tidak memberikan gambaran tentang masa depan ya. Saya hanya di tulisan saya menjelaskan bagaimana kita orang Indonesia ini dari segi kultur berhadapan dengan virus tadi. Yang saya katakan bahwa kita itu telat berpikir, susah mengantisipasi, lupa mengantisipasi, dan tidak bisa mengeksekusi. Nah, itu gambaran masyarakat kita terkait dengan virus corona ini. Tetapi
yang tidak saya jelaskan di tulisan saya, tapi menurut saya karena ini diskusi ya, saya penting sampaikan. Saya rasa di samping kita sekarang ini mendapatkan beban yang luar biasa, apa namanya ya, beban luar biasa itu begini ya. Saya dulu memberikan kuliah di kelas saya visual culture misalnya tanpa beban apa, tanpa beban rasa takut. Sekarang saya memberikan kuliah melalui online sambil diri saya sendiri mengalami rasa takut yang luar biasa, yaitu ketakutan terhadap pandemi tadi. Jadi bayangkanlah hidup kita sekarang ini melakukan sesuatu tapi dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang ada, terutama virus tadi itu. Jadi sesungguhnya yang tidak ada di tulisan saya, tapi saya rasa akan lebih baik kalau kita diskusikan sekarang ini, bagaimana kita ini ke depan, gitu ya. Bagaimana kita ke depan setelah terjadinya virus corona ini? Akan seperti apa masyarakat kita? Akan seperti apa ekonomi kita, seni kita, pendidikan kita, dan sebagainya. Untung ada orang-orang seperti Noah Harari ya, yang dia cepat sekali untuk ini mengantisipasi, tentunya melalui pemikiran yang bersifat filosofis ya. Harari mengatakan bahwa yang penting sekarang kita pikirkan bagaimana kita sebagai masyarakat regional, nasional, global ini setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita harus pikirkan dari sekarang. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi. Kalau Harari sendiri membuat satu gambaran ke depan itu seperti ini. Gambarnya cukup menakutkan, tapi juga cukup menjanjikan di satu pihak yang lain. Gambaran menakutkan dari Harari adalah dengan adanya fenomena virus corona ini, kita bisa melihat walaupun tertutup negaranya, tapi Cina adalah negara yang cepat untuk ini ya, melakukan satu proses manajemen lah, katakan seperti itu, pengaturan, pengelolaan, sehingga di sana virus corona itu tampak setidak-tidaknya dari apa yang kita lihat melalui media tertata dengan baik. Mengapa demikian? Karena Cina sudah jauh hari mempunyai satu sistem digital yang mengandalkan pada teori artificial intelligence yang luar biasa. Cina mengundang pakar dari Australia untuk membuatkan satu sistem sistem nasional di Cina itu menggunakan artificial intelligence, komputer. Kurang lebih sistem itu dengan artificial intelligence itu bisa mengawasi seluruh populasi Cina yang ada di Cina itu, berapa miliar itu semua bisa diawasi. Maaf ini, saya bukan virus itu ya. Bisa diawasi karena apa? Semua penduduk Cina itu wajib punya HP. Dan HP itu dikoneksi dengan jejaring komputer nasional China. Dari pusat jejaring itulah Cina mengawasi. Jadi dari jejaring itu ketahuan nanti seseorang di Uighur itu pergi kemana, berbicara dengan siapa, apa yang dibicarakan. Bahkan wajah orang Uighur itu sudah dideteksi di dalam artificial intelligence itu, dan dia bisa membedakan wajah Uighur dengan wajah Cina. Dan suhu badannya bisa direkam ketika dia pegang HP. Nah, Cina sudah lama menggunakan sistem ini dalam pengawasan rakyatnya secara nasional. Kalau kita merujuk pada teori ya, ini mungkin apa yang disebut dengan oleh Foucault itu teori surveillance, teori mengenai pengawasan, mengenai pemata-mataan masyarakat melalui teknologi informasi, seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan virus corona? Cina tadi kan begitu cepat mengantisipasi dan dia sudah punya sistem, sudah jauh hari sebelumnya dia sudah punya sistem yang digital seperti tadi itu. Apa yang akan terjadi pada negara-negara lain adalah
barangkali virus corona ini kalau misalnya bisa mereda, barangkali dalam beberapa bulan ke depan, yang meredakan virusnya secara fisik. Tetapi ketakutan terhadap virus kan tidak mereda. Sehingga dikhawatirkan oleh Harari ya, berbagai negara akan menerapkan prinsip surveillance seperti yang ada di Cina. Nah, kalau ini terjadi, maka ini yang saya sebut dengan proses deglobalisasi. Kan tadi dikatakan oleh Soros bahwa globalisasi adalah proses perpindahan orang, barang, jasa lintas global tanpa ada yang membatasi, dan di situ ada kebebasan individu yang besar di situ. Artinya kebebasan individu itu dalam frame ini ya, kalau kita bicara politik itu frame liberal, liberalisme. Artinya apa? Orang bebas bergerak secara global dan negara nggak boleh mengawasi, nggak boleh memata-matai. Itu adalah open society itu begitu. Tidak boleh ada pengawasan pemata-mataan oleh negara. Nah, belajar dari virus corona ini dan belajar dari penanganan di Cina ke depan, ada kemungkinan banyak negara yang menerapkan sistem seperti Cina untuk mengantisipasi virus berikutnya. Bahayanya adalah yang diantisipasikan tidak hanya virus, oleh sistem pengawasan itu bisa segala hal, bisa muatan politik, bisa muatan keyakinan dan sebagainya. Jadi intinya adalah yang berkembang ke depan, kalau kita tidak pikiran dari sekarang, adalah sistem totaliter, sistem tersentralistik, totaliter, dan di situ tidak ada demokrasi. Makanya kalau ini sistem yang berkembang, itu deglobalisasi berkembang ke arah apa yang disebut dengan anti kebebasan. Nah, ini yang saya mengapa saya menggunakan istilah deglobalisasi tadi itu. Jadi intinya nanti setelah virus ini mereda ya, kita kan punya dua globalisasi tadi, globalisasi fisik, globalisasi virtual tadi, internet. Sekarang kita sedang menikmati ini ya. Nah, yang ini kan terus berjalan nih, yang globalisasi virtual ini. Yang berhenti tadi sebentar kan globalisasi fisik tadi. Nanti dia akan pulih. Kalau dia pulih nanti, apakah akan kembali pada sistem globalisasi yang disebut dengan open society yang tadi kita gambarkan di depan tadi, seperti yang digambarkan Soros? Sepertinya tidak. Karena apa? Karena ke depan mungkin pengawasan akan semakin ketat. Sehingga masyarakat terbuka akan berubah juga menjadi masyarakat yang tertutup dalam pengambilan. Kalau kita gunakan istilah yang lain dari pemikir Prancis ya, Deleuze, dia mengatakan the society of control. Jadi masyarakat yang dikendalikan. Masyarakat yang dikendalikan itu seperti yang digambarkan Foucault tadi, masyarakat yang diawasi, dimata-matai, direkam, semua halnya, panas badannya, apa yang dikatakan, apa yang ditulis, dengan siapa dia berbicara, itu gambaran ke depan dari ini, dari deglobalisasi tadi. Artinya, keterbukaan tadi, arus informasi, arus interaksi secara global, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, kalau virus corona ini mereda, kan dibuka lagi. Palang-palang yang membatasi negara kan dibuka lagi. Tetapi, apakah negara-negara dan kita mengalami hal yang sama ke depan? Ini yang dikhawatirkan oleh beberapa pemikir tadi itu, bahwa ke depan ada kemungkinan proses deglobalisasi itu dalam pengertian kita diawasi, kita dimata-matai. Kita memang bebas bergerak kemana-mana ya. Kalau kita menonton misalnya tayangan-tayangan tentang bagaimana Cina mengawasi orang-orang Uighur itu, dari sistem monitor mereka itu tergambarkan orang yang lalu lintas di jalan, yang lalu lalang di jalan, dan segera di situ ada titik-titik, ini orang Uighur nih. Kemudian di close up kan, terlihat wajahnya siapa. Kemudian terlihat dia panas badannya berapa. Jadi ke depan ini semua karena efek virus corona ini, ada kemungkinan banyak negara yang mencoba menerapkan seperti ini, termasuk mungkin Indonesia. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita ke depan. Dan tentunya ini kan juga akan berpengaruh pada sistem pendidikan. Sekarang kita menggunakan
online education ini kan karena dalam tanda kutip tadi kan terpaksa ya. Jangan-jangan ke depan karena banyak orang sekarang yang merasa ketagihan gitu ya. Ada beberapa orang, oh saya ketagihan nih salah menggunakan Zoom, sambil tidak memahami bahwa Zoom itu kan sebuah sistem surveillance. Artinya apa yang kita diskusikan di Zoom itu setidak-tidaknya orang yang membuat program itu, programmernya kan yang bisa mengawasi kita, merekam semua pembicaraan kita setidak-tidaknya. Nah, bedanya kalau surveillance ke depan itu yang mengawasi itu negara. Sebetulnya tanpa ada sistem surveillance negara itu kita juga sedang diawasi sekarang. Misalnya sekarang kita menggunakan Webex ya. Nah, setidak-tidaknya orang yang membuat Webex ini kan bisa mengawasi kita. Jadi begitulah cara kerja ke depan ya. Nah, maka tentunya di dunia pendidikan kita ambil contoh ya, dunia pendidikan itu kan kerahasiaan sesuatu itu kan menjadi hal yang sangat penting ya. Makanya ada istilah sidang tertutup. Mengapa sidang tertutup? Ya karena nggak boleh orang lain melihat, menonton. Karena penilaian itu bersifat tertutup. Bahkan mahasiswanya sendiri nggak boleh juga melihat proses penilaian. Itulah sidang tertutup. Sekarang kita melakukan sidang tertutup melalui online. Pertanyaannya, apakah itu tertutup? Ini merupakan tantangan bagi kita ya. Setidak-tidaknya orang yang menjadi pembuat program dari media yang kita gunakan itu yang bisa mendengar kita, merekam kita, mencontek kita gitu kan. Jadi sidang tertutup ini saya rasa sidang tertutup online ya. Saya masih berpikir ini satu hal yang sangat ironis ya barangkali ya. Tertutup tapi ada orang yang bisa ngintip gitu kan. Nah, sudah tidak tertutup lagi. Jadi gambaran-gambaran seperti ini barangkali yang merupakan satu pemikiran kita ke depan terkait dengan pasca merebaknya atau nanti mungkin ya mudah-mudahan insya Allah virus ini bisa merebak. Sebelum bukan mereda ya. Virus ini mereda, dunia fisik kita berjalan kembali. Tetapi tadi itu gambaran ke depan dunia sosial kita yang bersifat fisik itu belum tentu sama dengan apa yang terjadi sekarang karena berbagai pengalaman-pengalaman kita sekarang hidup di dunia yang tadinya terbuka, sekarang tertutup, dulunya saling berhubungan, sekarang isolasi. Nah, ini pembelajaran-pembelajaran yang penting kita coba pikirkan ke depan bagaimana nanti masyarakat kita setidak-tidaknya Indonesia ini menjalankan kehidupan kita ke depan. Apakah ke depan itu GoFood semakin merajalela karena ketakutan orang untuk berjabatan tangan tadi itu ya. GoFood, segala bentuk yang bersifat online, GoSend, Gojek, segala macam itu, apakah ke depan juga menjadi satu kultur kita yang baru, walaupun sekarang sudah, tetapi ke depan mungkin akan semakin menjadi satu model kehidupan yang masif. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena ini diskusi, barangkali akan lebih baik nanti banyak hal dari itu kita coba diskusikan di dalam forum diskusi ini. Saya berharap bahwa kita harus mencoba menghadapi pandemi virus corona ini dengan mulai mencoba menawarkan pemikiran-pemikiran yang lebih terstruktur ya. Tadi sudah saya katakan, tulisan saya di Kompas itu kan levelnya kan masih opini, perlu pengembangan-pengembangan yang lebih akademis, barangkali juga riset-riset tentang itu, sehingga kita bisa menyumbang pemikiran setidak-tidaknya pada level nasional, mudah-mudahan juga pada level internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yurip. Ya Pak. Moderatornya siapa nih, Mas Yurip? Mas Yurip, silakan Mas Yurip, diatur aja. Ya, mungkin saya review sedikit ya Pak ya tentang diskusi kita hari ini ya. Bahwa tadi disampaikan mengenai tulisan
Prof. Yasraf di Kompas, yaitu tentang virus yang menyebabkan kepanikan, kemudian teror, bom, semacam menghantui kita semua. Dan di sini bahwa disampaikan juga bahwa pada akhirnya itu tadi mengarahkan kepada surveillance ya, jadi pengawasan, dan dihubungkan dengan beberapa pemikir di luar sana termasuk Harari ya, Harari. Kemudian ini juga pada akhirnya menimbulkan spekulasi ke depan bahwa bagaimana surveillance ini tidak hanya diterapkan pada persoalan virus ini, tetapi mungkin masuk ke dalam kedepannya menjadi semakin banyak hal gitu yang ya berikutnya mungkin saya bisa dilempar ke partisipan ya, ke teman-teman, mungkin bisa menanggapi teman-teman yang lain. Jadi silakan. Saya boleh, Mas? Iya, silakan. Saya boleh menanggapi? Iya, silakan. Baik. Saya pernah menonton film series buatan Italia. Dia tentang science fiction. Judulnya adalah Omnisign. Ini adalah sebuah kota yang total setiap orang itu punya drone untuk surveillance. Jadi untuk keluar masuk kota itu harus melewati sebuah cara yang sangat ketat, dan ketika dia kembali ke kota itu akan diamati 24 jam selama 7 hari dengan drone. Jika drone dirusak, dia akan diganti selama 6 detik. Dikirim oleh perusahaan elit yang mengatur semua drone setiap orang. Surveillance itu terkait mengawasi, jadi menghitung perubahan tekanan darah, perubahan intensitas syaraf kita. Jadi sebelum melakukan pemerintah sudah tahu apa yang akan dilakukan dan dia akan melakukan tindakan pencegahan. Jadi orang-orang yang berada di dalam situ yang bisa melakukan kecurangan adalah orang-orang yang mengetahui tentang teknologi. Jadi beberapa orang yang memiliki kemampuan teknologi, dia akan melakukan cheat supaya tidak terlihat dari drone. Tapi untuk orang-orang yang tidak bisa teknologi tetapi mempunyai kekuatan, jadi gini Pak, jadi beberapa orang itu keluar dari wilayah itu, kemudian dia melakukan kejahatan di tempat lain, di kota lain di Italia yang tidak diawasi. Jadi orang tertekan, jadi ketika dia keluar dari tempat itu, nemu pengemis, dihajar. Seperti itu. Jadi kemungkinan jika semua tempat melakukan surveillance seperti itu, negara-negara yang tertinggal secara teknologi, dia akan menjadi korban dari negara-negara yang siap memiliki surveillance bagus gitu. Kemudian yang kedua, apa yang tidak disampaikan oleh Cina mungkin adalah apa yang disampaikan adalah apa yang berhasil mereka atasi. Tetapi dalam hal ekonomi tidak disampaikan bahwa mereka juga memiliki kacauan. Jadi di sana juga ada demonstrasi yang terkait dengan ekonomi mereka berantakan gitu Pak. Jadi ketika surveillance ini dilakukan, yang paling berkuasa itu adalah pemerintah atau elit yang lain yang menguasai tentang surveillance itu. Sementara yang kaum yang biasa-biasa aja akan terbatasi. Seperti itu Pak, tanggapan saya. Terima kasih. Saya boleh menambahkan Prof? Ya, langsung dijawab aja ya. Ya, saya rasa ini dua pertanyaan Ratna ini kan
menarik ini ya. Jadi terkait film tadi ya, selama ini kan kita kan melihat fenomena-fenomena yang kolosal seperti virus, vampir, dan sebagainya ya, itu kan melalui film. Ada Kiamat pun ya, kan melalui film. Kiamat 2012 itu kan melalui film kita nonton. Tetapi apa yang terjadi sekarang ya, apa yang terjadi sekarang kita melihat kota-kota di Italia itu sepi, melihat berbagai lapisan dunia itu panik. Kemarin ada video dari Pakistan itu kan orang Afghanistan yang bekerja di Pakistan itu berbondong-bondong keluar Pakistan lewat perbatasan yang dibuka itu. Kemudian juga orang Bangladesh yang diusir dari India, bukan diusir sebetulnya karena pekerjaan mereka pulang mudik ke Bangladesh ya. Tidak tahu nih, saya seperti menonton film gitu. Jadi kalau dulu kita nonton itu seperti film ya, sekarang itu adalah kenyataan. Jadi apa yang terjadi sekarang sebetulnya adalah dulu disebut science fiction, sekarang ini terjadi. Kurang lebih gambaran seperti itu ya. Sekarang tadi yang digambar oleh Ratna tadi ya, saya percaya dengan melihat beberapa fenomena yang terjadi sekarang itu bisa menjadi kenyataan. Harari kan juga menakutkan, mengingatkan kita tentang ketakutan seperti itu ya. Misalnya begini, terkait dengan virus corona sekarang, setiap orang diberi vaksin atau setidaknya obat sekarang itu. Nanti mungkin kalau bisa dikembangkan vaksin. Vaksin itu mungkin sebagian dibikin dari Cina, sebagian dari Amerika, sebagian dari Prancis yang mengembangkan sekarang itu ya, Jerman. Terus kemudian kita kan orang awam ini, kita kan bukan expert. Bahkan dokter kita juga sebagian mungkin tidak expert secanggih yang pembuat tadi itu, vaksin tadi itu. Nah, kira-kira orang awam itu akan mengetahui nggak vaksin itu isinya apa? Yang ditakutkan Harari adalah bisa saja vaksin itu berisi satu rumusan genetik nanti yang ada masuk ke tubuh kita, memang mengobati virus corona ya, tapi rumusan-rumusan genetik tadi itu bisa mungkin nanti satu ketika akan membuat kita bodoh, membuat kita patuh, membuat kita segala macam gitu. Nah, itu yang tadi ditakutkan oleh Harari ya. Kenapa? Ini kita bicara mengenai expert system. Expert system itu sudah pastilah dia sifatnya elit, hanya segelintir orang yang mengetahui kan ya. Bahkan kalau kita beli barang, ya kan, kita kan bukan expert. Nah, kita kan tidak tahu barang yang kita beli itu, misalnya kita beli HP ya. Saya baru-baru sekarang baru tahu bahwa ketika kita pegang HP itu, bahwa panas kita itu terekam, panas badan kita terekam. Saya juga baru tahu sekarang. Saya juga baru tahu bahwa ternyata expert system itu bisa merekam ya tombol mana yang kita pencet sekarang gitu. Saya kerekam. Nah, sampai ke sana. Belum lagi tadi panas badan. Nah, apalagi lebih menakutkan lagi kalau tadi itu yang nanoteknologi dia masuk ke dalam tubuh kita seperti vaksin tadi itu. Siapa tahu di antara vaksin cairan yang masuk itu ada nanoteknologinya, nggak tahu berupa apa nanti ya, berupa alat untuk mengkerdilkan, membesarkan. Ini kan kita sering tonton di film-film ini ya, di film-film seperti Hulk apa itu kan ya. Ke depan kan ada kemungkinan bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, jadi memang gambarannya antara kita nonton film dengan apa yang terjadi sekarang itu barangkali ya 11-12 barangkali ya, tidak jauh berbeda itu. Yang kedua tadi mengenai fenomena Cina tadi itu, ya kita tahu bahwa Cina itu melakukan tetapi artinya ke dalam itu ke rakyatnya ya, tetapi keluar dia tidak mau di surveillance, dia menutup diri, makanya nggak boleh ada Google situ, nggak boleh ada WA situ, nggak boleh alat Twitter, dia punya Twitter sendiri, Google sendiri. Apa gunanya dia bikin Google sendiri untuk ngawasi rakyatnya? Intinya Cina ngawasin rakyatnya, memata-matai, tapi dia tidak mesti mata-matai orang global, itu kan ya. Nah, itu Cina.
Sehingga kita tidak tahu apa yang tadi disebut oleh Ratna tadi, bahwa di sana juga terjadi kekacauan, mana tahu kita, karena dia tertutup. Nah, oleh karena itu maka apa namanya ya, apa yang terjadi di Cina sekarang itu sebetulnya antitesis dari globalisasi ya. Kan globalisasi dicirikan oleh keterbukaan. Cina justru menutup diri. Tirai bambu itu kan, kalau dulu tirai bambu itu fisik, sekarang itu kan tirai bambu itu sekarang digital kan ya. Saya pernah pergi ke, waktu saya ke Cina dulu kan, saya ditanya, saya nggak tahu bahasa Cina apa, punya ini nggak? Enggak, saya punya cuma WA. Bukan WA gitu kan. Nah, rupanya itu ada WA yang versi Cina gitu kan ya. Itu kan manifestasi dari ketertutupan Cina. Padahal kalau pengawasan kan ini ya, pengawasan itu kan bisa terjadi di sistem yang terbuka, open system, internet open system, dan kita bisa diawasi. Nah, kalau sudah tertutup nggak akan bisa diawasi. Jadi barangkali itu yang bisa saya jawab, Ratna. Saya boleh bertanya, Prof? Ya. Ya. Ini siapa nih? Tema ini. Halo, dari Bambang dari UNES, Prof. Oh ya, oke ya. Ya. Tema ini kan diglobalisasi, itu artinya sebuah upaya dalam pemikiran-pemikiran kita untuk melakukan istilah dari Prof itu adalah ergologi atau perlambatan sebuah efek dari sebuah globalisasi. Ya. Sebenarnya ada dua hal yang mungkin ini menjadi persoalan bagi kita karena peristiwa corona ini. Satu adalah globalisasi material atau fisik global, yang kedua adalah globalisasi virtual. Sebenarnya globalisasi material itu lebih pada dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat secara global. Itu yang mungkin secara medikal itu mempengaruhi penyebaran virus corona itu. Tetapi sebenarnya yang lebih mengerikan lagi adalah globalisasi virtual. Karena mungkin virus itu belum sampai ke desa atau pegunungan, tetapi globalisasi virtualnya sudah sampai dan sudah menghebohkan di desa itu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi keresahan bagi bangsa kita, yang ini bagaimana justru kita menggunakan istilah Prof tadi, ilmu ngerem. Ya, ngerem ini mestinya memang selain ngerem mobilitas masyarakat dengan suatu strategi yang tepat, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengerem satu globalisasi virtual. Ini yang seperti dicontohkan di Cina, bahwa seperti yang Prof katakan tadi, Cina justru pada saat-saat orang gandrung tentang globalisasi digital, Cina sekarang malah mungkin seperti membuat tirai bambu virtual. Ibarat lihat apa ya, kalau lihat bambu itu lihat damper atau lampu lah gitu. Satu pemahaman bagi kita bahwa diakselerasi globalisasi virtual itu memang perlu ditumbuhkan di kalangan masyarakat kita. Karena banyak masyarakat kita yang tidak paham betul tentang bagaimana sistem virus, bagaimana berbagai hal tentang ilmu kesehatan itu yang sulit dipahami karena berbagai pemikiran dan berbagai kemampuan berpikir. Saya rasa apa yang dilakukan oleh tadi sangat bagus. Jadi mungkin apakah perlu semacam ada deglobalisasi virtual di Indonesia ini yang mungkin itu akan lebih mengamankan tentang informasi-informasi yang justru ini tidak mencerahkan tetapi bagi kalangan grassroots terutama. Demikian, Prof. Ya, baik ya. Jadi
globalisasi material ini kan sekarang yang kita sedang mengalami perlambatan kan seperti itu ya. Sementara di pihak lain kita kan sekarang ini diuntungkan dengan ini ya, dengan globalisasi virtual tadi. Artinya apa? Diuntungkan itu dalam pengertian kita dapat informasi, dapat berita-berita setiap hari, diuntungkan itu kita dapat berita, tapi belum tentu juga menguntungkan secara penuh ya. Bahkan mungkin sekarang ini dengan banyaknya pemberitaan mengenai virus corona ini, sebagian kan berisi informasi ya. Sebagian besar lain berisi efek ketakutan gitu. Nah, jadi banyak sekali hoak-hoak, banyak sekali berita-berita tidak benar ya. Yang tadinya kita takut memang ya, sekarang efek ketakutannya berlipat ganda. Sampai kita lupa beribadah karena begitu takutnya kita kan ya. Ini kan di satu pihak kita diuntungkan dapat informasi, di pihak lain informasi itu bisa membunuh kita juga ya, karena kalau dia itu sudah mengarah pada disinformasi yang sekarang disebut dengan post-truth itu, kebenaran pasca kebenaran ya. Nampaknya seperti informasi, padahal itu adalah disinformasi. Dan gelombang-gelombang disinformasi ini sekarang yang membuat kita efek ketakutan itu menjadi berlipat ganda. Pertanyaan tadi itu adalah apakah kita perlu ngerem, bukan ya, ngerem digital tadi itu, ngerem virtual tadi. Ini saya rasa perlu satu pemikiran yang panjang ya. Satu pemikiran yang panjang yang dimaksud adalah bahwa beberapa negara memang ada yang tidak peduli dengan globalisasi, dua-duanya gitu. Globalisasi fisik, globalisasi virtual, ada yang tidak peduli. Ada beberapa negara di Timur Afrika Utara itu nggak peduli dengan apa itu pertumbuhan, apa itu GDP, apa itu, yang penting rakyat saya makan, rakyat saya terdidik dan sebagainya. Tetapi banyak negara yang tidak bisa hidup kalau tidak menggantungkan dirinya pada globalisasi. Kenapa? Karena merasa bahwa mereka hanya bisa hidup kalau mereka ekonominya bertumbuh. Nah, kalau mereka mau ekonominya bertumbuh, kan perlu uang. Dalam IMF. Setelah pinjam ke IMF, kita masuk ke dalam sistem global dan nggak bisa keluar dari situ. Itu terjadi sekarang. Dan beberapa negara nggak peduli dengan itu. Nah, kalau kita kan masih peduli ya, kita takut keluar dari sistem global fisik tadi gitu. Nah, masalahnya sekarang sistem global fisik itu ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi seperti itu ya, kan fisik itu ya. Sekarang juga kan saling didukung oleh ini yang virtual ini. Sekarang kita distribusi, sekarang virtual dulu, baru datang barangnya, GoSend, Gojek dan sebagainya gitu ya. Jadi sekarang globalisasi fisik dengan non fisik ini sekarang saling seperti disatukan seperti itu gitu kan ya. Nah, kalau kita memisahkan diri dari yang globalisasi virtual ini, otomatis nanti kita tidak akan bisa masuk pada globalisasi yang fisik tadi. Ini resikonya gitu kan ya. Cina dia ngambil resiko itu. Dia bikin Google sendiri untuk rakyatnya. Tapi barangkali pemimpin-pemimpin partai komunis itu ikut Google yang ini, yang nasional internasional. Nah, itu yang perlu bagi mereka kan ya, hubungan antar negara, antar pemimpin. Nah, sehingga dia bisa ngatur rakyatnya supaya tidak terimbas pengaruh budaya global, dia masih bisa berkomunikasi dengan negara-negara lain secara global. Barang itu strategi Cina seperti itu. Nah, kita mungkin perlu ada pemikiran-pemikiran yang lebih lanjut tentang ini ya. Intinya bahwa internet itu kan sebuah teknologi sama dengan telepon. Pada waktu telepon dikembangkan oleh Bell dulu orang ribut juga. Telepon akan mematikan budaya, telepon akan mematikan agama dulu, ya di abad ke-19 itu. Tapi telepon tetap berlanjut dan orang diuntungkan dengan itu. Nah, internet juga sama. Gitu. Jadi ada faktor plus, ada faktor minusnya. Itu yang perlu kita pertimbangkan jauh-jauh hari ya. Apakah kita membuat sistem lokal? Saya malah khawatir akan seperti di Cina ya. Jadi akan terjadi surveillance, dan surveillance pengawasan itu memata-matai rakyatnya dalam sistem yang tersentralistik, dan itu tidak bisa diawasi oleh human rights internasional gitu kan. Ini merupakan satu persoalannya, masalahnya gitu. Jadi
saya apa namanya ya? Ini perlu kita coba pikirkan bersama usulan ini ya, usulan untuk deglobalisasi virtual tadi itu. Tetapi kita juga harus pertimbangkan efek-efeknya. Misalnya, kita harus siap mengembangkan Google Class sendiri, Webex sendiri, Zoom sendiri, baru kita bisa membuat pelokalan lah, kalau mau dikatakan pelokalan virtual ya. Yang dilakukan Cina kan pelokalan virtual. Semua hal yang global secara digital itu dilokalkan oleh mereka. Nah, kita juga kalau mau bisa melakukan itu ya, dengan mempertimbangkan segala efek terhadap kehidupan kita sehari-hari yang bersifat fisik tadi. Barangkali begitu. Terima kasih, Prof. Oke, mungkin saya sampaikan dulu bahwa yang mau bertanya ini sudah diurutkan, Pak. Berikutnya ada Ibu Mutiah, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Halo? Ibu Mutiah? Kalau gitu selanjutnya aja. Jadi Bapak Joey Markus. Oke. Selamat siang, Prof. Saya Jo dari Trisakti, Jakarta. Iya, ya. Mas Yan. Ini tentang globalisasi. Kita tahu bahwa setelah pandemi ini dunia akan mengalami global financial crisis ya. Dan kelihatannya ada beberapa negara yang parah, misalnya Italia, mungkin juga beberapa negara Eropa kayak Jerman gitu, saya nggak tahu. Nah, kalau menurut Prof, bagaimana Indonesia ini, Prof, ke depannya? Dan bagaimana kemampuan Indonesia sendiri untuk recover setelah pandemi? Karena kita lihat memang di pemerintah kan banyak ekonom-ekonom yang hebat ini ya. Nah, selain itu juga ada beberapa sektor terlihat mendapatkan benefit dari pandemi ini. Misalnya medical, jual disinfektan, industri digital teknologi, termasuk online shop. Nah, kalau dari kami, bagaimana peluang-peluang yang ada untuk seni, budaya, desain, pendidikan, edukasi digital, dan bagaimana kita bisa lebih tanggap terhadap peluang ini? Gitu. Terima kasih, Bro. Oke. Pak Yasro, bagaimana ini untuk pertanyaannya dikumpulkan dulu atau? Saya rasa langsung jawab aja ya. Oh, boleh Pak. Jadi, ya, nanti saya takut lupa ya. Iya, Pak. Suara saya cukup kedengaran ya? Jelas, Bro. Jelas ya? Ya, tadi saya nangkapnya agak terputus-putus tadi ya, tapi bisa saya tangkap lah yang tadi mengenai gambaran ekonomi ke depan ya. Saya kan bukan ekonom ya, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban seperti ekonom ya. Tetapi mungkin saya melihat ekonomi dari sudut pandang budaya saja, seperti itu. Artinya gini, kalau kita lihat ekonomi dari sudut pandang budaya, sosial budaya lah seperti itu, kita ini kan ekonominya bertumbuh melalui utang kan ya. Nah, itu yang mendasar itu paling mendasar itu. Dulu di zaman Orde Baru kita pertumbuhan bisa sampai 9% dulu, itu 8, 7, 6 dan sebagainya, itu karena ngutang MF. Tapi artinya berkembanglah kita melalui utang itu. Nah, tetapi kita kan mengalami perlambatan karena sibuk bayar utang kan ya. Dan pada akhirnya juga kita collab karena globalisasinya, karena krisis global. Kita collabnya bukan karena persoalan utang itu saja gitu. Nah, sekarang sama, kita juga mau berkembang, mau bangun infrastruktur, mau bangun ekonomi produksi dan sebagainya, kan utang juga. Tapi utangnya sekarang beralih ke Cina kan ya, sama-sama utang. Nah, setiap ekonomi yang berbasis utang berlakulah hukum ini kan, hukum ekonomi. Artinya tadi itu bayar bunga, harus pintar-pintar dalam ini kan, dalam mengatur cash flow-nya agar antara ekspor dan impor itu berbanding kan ya, seimbang. Nah, persoalannya sekarang adalah
di dalam sektor produksi saja, kita itu kan sangat menggantungkan bahan bakar dari luar. Kalau kita memproduksi apapun yang berbasis plastik, berbasis besi, berbasis bahan-bahan yang seperti itu, karbon dan sebagainya, kita sangat bergantung pada bahan baku dari luar. Nilai rupiah kita sekarang sudah 16 ya. Nah, itu pukulan yang berat bagi para produser yang bergantung pada bahan baku dari luar gitu. Jadi gambaran seperti itu ya. Kalau kita bicara ekonomi dari sudut pandang kebudayaan. Halo? Ya, Prof. Kedengaran ya? Jelas. Ya, ya. Nah, bagaimana Indonesia ke depan? Kita tahu bahwa beberapa tahun ini kan utang kita kan, kita ngutang lah gitu. Saya nggak mau mengatakan kita banyak, kita ngutang, tetapi sektor produksi kita kan tidak cukup berkembang baik ya, dalam pengertian ekspor gitu. Nah, sementara utang kita kan jatuh tempo dan sebagainya. Nah, ke depan ini kan gambarannya kan tadi Sri Mulyani kan sudah memberikan satu clue ya, gambaran ke depan kan bagi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak baik gitu. Tidak baik itu artinya apa? Tadi itu ketergantungan ekonomi kita pada tidak hanya bahan baku luar, tapi juga keuangan global gitu kan. Jadi ekonomi kita masih sangat bergantung pada itu, dua hal itu gitu kan. Nah, sebetulnya dalam kondisi begini ya, kita mestinya kembali pada harta, kembali pada kekuatan gitu. Kalau ekonomi berbasis kerakyatan, kan pasti kita tidak impor. Ya kita kan saja pengrajin-pengrajin kayak bahan-bahan dan sebagainya ya. Jadi mungkin itu gambaran dari saya ke depan ya. Kalau barangkali mesti ada pemikiran-pemikiran untuk mengeluarkan kita dari jerat ekonomi global ini gitu kan. Nah, satu-satunya jalan secara ideologis yang mengembangkan ekonomi kerakyatan yang seperti yang diajarkan oleh Hatta, koperasi dan sebagainya ya. Saya rasa ke depan ya sangat berpeluang besar kita untuk mengembangkan koperasi. Ini juga yang diajarkan oleh Harari. Harari mengatakan mau disurveillance, diawasi secara global agar ekonomi berjalan, atau kita kembali ke lokal, kita kembangkan kerjasama yang bersifat komunitas, berbasis komunitas. Saya sangat setuju dengan itu gitu. Jadi sistem ekonomi kita itu kita rubah ke depan itu mengandalkan pada ini, pada kekuatan komunitas-komunitas, pada kekuatan klaster-klaster yang ada daerah, kerajinan, Bali, dagangan, itu perlu dikembangkan ekonomi yang berbasis komunitas itu. Jadi saya rasa kalau dari sisi ini ya, saya kan bukan ekonom, tapi kita kan bisa bicara mengenai ekonomi dari sisi ideologinya. Nah saya sangat setuju dengan Harari tadi itu, kita mengembangkan prinsip yang berbasis pada kolaborasi. Kolaborasi itu artinya ekonomi yang berbasis kooperasi lah, mau dikatakan begitu ya. Terus yang kedua tadi, saya lupa tadi yang kedua apa ya? Ya, aduh suaranya nggak ini. Ya silakan Oke. diulangi. Udah masuk, Bro? Sudah masuk. Ya, udah masuk. Oke. Kan ada beberapa sektor terlihat mendapat benefit dari waktu pandemi ini, misalnya medical, industri, digital teknologi. Nah, kalau seni budaya, bagaimana kita tanggap supaya kita bisa manfaatin peluang-peluang ini, Bro? Gitu. Ya, artinya sekarang ini ya, karena globalisasi fisik itu terhambat ya, terhalang ya kan oleh palang-palang tadi itu ya, palang-palang global tadi itu. Sementara globalisasi virtualnya kan terbuka lebar ini ya. Kita mau jual apapun barang secara fisik sekarang kan susah ya, karena kita harus di rumah. Distribusikan terganggu ya. Nah, menurut saya dengan adanya kita belajar dari virus ini ya, dengan pendidikan yang online seperti sekarang ini, kesempatan untuk ini, untuk promosi. Kesempatan untuk sekarang orang tuh menjual gagasannya, karena
sekarang ini saya yakin ya, walaupun saya tidak punya data, saya yakin jumlah pengguna internet sekarang berpuluh bahkan mungkin beratus-ratus kali lipat. Nah, dari segi ilmu marketing kan ini kan satu peluang besar ya. Dulunya kita mempromosikan sesuatu yang didengar oleh 1.000 orang, sekarang ini bisa barangkali didengar oleh 5.000 orang. Jadi kesempatan besar untuk ini, untuk setidak-tidaknya adalah menjual gagasan secara online. Saya rasa ini satu keuntungan yang luar biasa yang harus kita ambil. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak atas Baik ya. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau lagi tanya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya nanti Bella ya? Halo. Bisa langsung aja. Silakan. Sama menjawab sore, Prof. Saya mau tanya. Tadi Profesor sudah membahas tentang globalisasi dan deglobalisasi. Halo? Halo ya. Menurut Profesor, opini Profesor lebih baik mana antara globalisasi dan deglobalisasi? Halo? Ya. Lebih baik mana globalisasi dengan deglobalisasi? Atau gabungan atau modifikasi keduanya, Prof. Baik untuk virtual maupun secara fisik seperti yang Profesor bahas tadi. Menurut opini Profesor. Kemudian ada lagi, Prof. Pertanyaan kedua, akhir-akhir ini kan sedang gencar dikampanyekan, nggih, Prof, soal aplikasi namanya Peduli Lindungi. Menurut Profesor, apakah aplikasi ini termasuk surveillance dan rawan disalahgunakan untuk memata-matai warganya seperti di Cina? Aplikasi apa tadi ya? Peduli Lindungi, Prof, punyanya Menkominfo. Oh, oke ya. Nggih, apakah rawan digunakan disalahgunakan untuk memata-matai seperti di Cina, nggih, Prof? Sekian pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan pertama tadi tentang ini ya, mana yang lebih baik, globalisasi atau deglobalisasi? Sesuai opini Profesor, bukan sesuai riset atau data. Oke, ya. Mana yang lebih baik, globalisasi atau deglobalisasi ya? Mungkin ini pertanyaan ini tidak sama dengan ini ya. Mana yang lebih baik, makan atau tidak makan? Tidak sama, tetapi berkaitan. Nah, maksudnya begini ya, banyak orang yang berpikir kalau tidak masuk ke dalam ekonomi global, tidak makan gitu. Tidak bisa hidup. Tetapi sebagian negara berpandangan, saya bisa hidup tanpa masuk ke dalam ekonomi global. Tetapi kita tidak maju atau bertumbuh seperti negara-negara yang masuk ke dalam sistem. Banyak sekali negara-negara Amerika tidak mau sistem kapitalisme global ini. Beberapa negara Amerika Latin sistem ekonominya sendiri, Amerika Selatan ya. Mereka mungkin tidak bertumbuh pesat seperti misalnya Taiwan, Singapura dan sebagainya. Tetapi setidak-tidaknya mereka hidup. Nah, itu adalah deglobalisasi. Nah, banyak negara yang mewah, bertumbuh pesat, kaya, dan sebagainya, Singapura, Jepang, dan Korea, mereka bertumbuh, ekonomi pesat bertumbuh, masyarakat makmur, ya kan, seperti itu. Tetapi mereka terikat dengan sistem global. Kalau sistem global kolaps, mereka kolaps. Kalau dolar naik, rupiah jatuh. Kalau rupiah yang naik, bukan berarti dolar jatuh ya. Itu artinya kita yang bisa mampu mengimbangi dolar kan ya. Nah seperti itu. Nah selalu begitu ininya, siklusnya. Dan kita tahu bahwa siklus dari krisis ini kan juga ada semacam siklus lah gitu, nggak tahu sekali beberapa puluh tahun kan ya. Selalu ada siklus, naik kolaps. Ekonomi kan hukumnya begitu. Dan ekonomi yang dikelola dengan cara begitu, ekonomi yang memang membuat dari segi kultur itu kita menjadi stres kan ya. Naik kolaps. Selalu kita
dihantui rasa ketakutan. Seperti itu. Nah, mana yang lebih baik ya? Jadi menurut saya dua-duanya mempunyai kelebihan kelemahan. Kalau kita masuk pada sistem global, baik fisik maupun virtual tadi, kita bisa dapat informasi yang bisa dapat relasi yang luas. Tadi udah saya katakan prinsip jejaring ya. Prinsip jejaring itu adalah, tadi udah saya katakan, kita punya teman 1000, kita berpeluang punya teman 1.000.000 melalui teman-teman kita yang 1000 itu. Nah, sampai nanti dia teman-teman kita sedalam skala global tadi itu. Itulah sistem globalisasi yang virtual tadi gitu. Jadi untungnya kita bisa, kalau kita terjemahkan tadi pertemanan tadi itu dalam sisi ekonomi kan seperti tadi itu. Kalau kita mengembangkan ekonomi yang global tadi, ya pasar kita adalah penduduk Indonesia. Barangkali pasar global tidak masuk ke dalam hitungan kita. Kalau kita masuk ekonomi global, pasar kita adalah sekian miliar penduduk dunia. Begitu. Nah, mana yang menguntungkan? Jadi menguntungkan ini saya rasa relatif ya, dari sudut pandang mana kita melihat gitu. Kalau kita mau mengembangkan ekonomi yang aman, tidak dihantui rasa takut tadi, bunga, cicilan dan sebagainya, kita bisa mengembangkan ekonomi yang berbasis komunitas tadi, yang ada globalisasi ya. Tetapi kita tidak akan mungkin bertumbuh seperti ekonomi global tadi itu. Nah, sebaliknya kalau kita masuk ke dalam sistem ekonomi global, kita bisa bertumbuh, tetapi pertumbuhan kita itu kan mengikuti tadi itu apa, irama pertumbuhan global tadi itu, ya kan, bertumbuh jatuh. Nah, kita selalu begitu, kan? Nah, mana yang lebih baik? Saya tidak bisa menjawab secara definitif ya, tapi yang bisa saya katakan adalah dua-duanya ada kelebihan kekurangan. Mungkin yang lebih cocok dengan kita adalah dari dulu kan, dari mulai Soekarno, dari mulai Hatta, sudah beberapa kali mengatakan ekonomi kita itu adalah dasarnya itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Itu artinya apa? Deglobalisasi. Yang dikatakan Soekarno itu deglobalisasi itu. Artinya tidak bergantung pada bahan baku luar, tidak bergantung pada hutang, tetapi kita tetap bisa mengekspor gitu kan. Itu kan gambaran-gambaran dari apa, Soekarno atau Hatta dulu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi jalan tengah seperti itu. Mungkin Cina itu dalam hal ini memiliki kecerdasan seperti itu. Ke dalam dia ngawasin rakyatnya, keluar dia masih bisa melakukan hubungan-hubungan internasional. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang aplikasi tadi ya. Saya tadi udah katakan di awal ya, apapun aplikasinya, selama aplikasi itu buatan orang luar, bukan buatan kita, setiap aplikasi itu berpeluang untuk men-surveillance kita. Tinggal nanti orang itu punya kepentingan nggak terhadap kita gitu. Kalau tidak punya kepentingan, dia sekedar jual aplikasi dan tidak punya kepentingan politik apapun, sosial apapun, ya samalah kita ya. Tetapi kita kan tidak pernah tahu persis orang yang membuat aplikasi ini siapa. Apakah sekedar pedagang atau pedagang yang ada misi-misi tertentu. Nah, dari sinilah maka apapun aplikasinya, selama itu yang expertnya adalah yang membuat aplikasi itu, kita orang awam, kita satu ketika nanti bisa menjadi korban dari surveillance ya, korban dari pemata-mataan. Kalau di dalam beberapa kuliah saya sering memberikan contoh ini, kartu kredit. Kartu kredit itu kita kan kalau tidak memikirkan kartu kredit dengan pakai sistem jejaring tadi ya, sistem jaringan tadi, ya kita kan merasa kartu kredit kita gosok, gesek, dapat barang ya. Kan kita berhenti di situ berpikir. Tapi kalau kita berpikir secara teori jejaring tadi, kartu kredit kita itu sebuah jejaring. Di jejaring itu ada orang yang jual barang, ada orang yang beli barang kita, ada orang bank, ada orang bikin program, ada orang hacker di situ dan segala macam ya. Ada orang yang butuh informasi, ada orang yang jual informasi. Nah, saya juga baru tahu ya,
rupanya setiap kita gesek kartu kredit atau kartu debit itu tercatat di bank, dan bank itu bisa jual informasi ke orang-orang yang membutuhkan. Maka besoknya di halaman pintu kita udah muncul tawaran hotel, tawaran barang, tawaran jasa. Karena apa? Di rekaman kartu kita itu kita sering nginap di hotel, gitu kan ya. Nah, artinya apa? Sistem kartu kredit adalah sistem surveillance. Apalagi aplikasi, di mana prinsip dasarnya adalah prinsip surveillance itu kan kita bisa diawasi, tapi orang yang mengawasi kita tidak bisa kita awasi, tidak bisa kita lihat. Jadi dia prinsipnya asimetris. Kita bisa dilihat, kita nggak bisa melihat. Kita bisa dimata-matai, kita nggak bisa melihat orang yang memata-matai. Itu kan prinsip surveillance yang basic gitu ya. Aplikasi kan begitu. Orang kita sendiri tidak tahu siapa yang membuat aplikasi ya. Bagaimana kita bisa mengawasi mereka gitu kan ya. Tetapi kita bisa diawasi oleh orang yang bikin aplikasinya. Nah, jadi saya bicaranya mungkin hanya pada level prinsip dasar. Pada dasarnya aplikasi apapun, di situ bekerja sistem surveillance. Siapa yang bisa mengawasi? Orang yang expert. Siapa yang diawasi? Orang yang awam. Nah, kita ini kan orang yang awam. Jadi selalu hubungannya seperti itu. Saya rasa demikian ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Oke. Berikutnya langsung ke Silakan. Baik, terima kasih. Dengar suara saya, Prof? Ini dari siapa ya? Dari Zen. Zen Kurnia. Oh iya, iya. Ya, dengarannya. Oke, terima kasih. Saya Zen di Wina, Austria, pagi ini. Austria. Oke. Ya. Saya mau bertanya terkait dengan masalah yang tadi Prof sampaikan terkait trust ya. Dulu Francis Fukuyama itu pernah bicara tentang high trust society dan low trust society. Nah, tadi kan ada fenomena seperti yang Profesor sampaikan, di mana masyarakat global itu makin saling tidak percaya satu dengan yang lain, menggunakan teori. Halo? Ya. Bagaimana sekarang? Ya. Tadi suaranya agak double ya? Oke. Ini terkait dengan trust. Jadi tadi kan Prof sempat bilang sekarang masyarakat di dunia itu sudah mulai saling tidak percaya tentang virusnya, mungkin menggunakan teori konspirasi dan lain sebagainya. Padahal kalau Harari beberapa kali bilang untuk mengatasi masalah pandemi global ini yang paling penting itu kita saling percaya sebenarnya, bukan saling tidak percaya. Justru trust society harus lebih mengembang ketimbang untrust society. Nah, menurut Profesor ini kira-kira pasca pandemi ini kita akan lebih mengarah ke untrust society atau kembali kepada trust society, global maksud saya, global untrust society atau yang trust society. Sebab pandangan saya kalau dia bergerak ke arah yang untrust society, tentunya kita akan mengalami kemunduran secara humanisme global gitu ya, dibandingkan pada fase-fase sebelum pandemi ini. Demikian aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zen tadi. Ya, terima kasih Zen ya dari Austria ini. Memang ini ya, semua sistem yang berbasis expert system kan sederhananya kan ada expert, ada awam, kan itu expert system itu. Semua sistem yang berbasis expert system pasti pada keterpercayaan. Tidak ada lagi, hanya itu yang bisa menjalankan sistem. Kalau kita sudah tidak percaya, maka tidak akan berjalan sistem. Misalnya, kita nabung di bank, kita dapat katakanlah
Ya kalau orang yang mengikuti mungkin dapat bunga dan sebagainya ya. Berapa bunga yang kita dapat di bank itu? Tidak menginginkan ini ada sistem yang bunga ini kan riba dan sebagainya. Katakanlah berapa bunga yang didapat dari tabungan kita. Kita kan hanya melihat per bulan itu kita ada tabungan kita bertambah. Dan kita tidak pernah ngecek bunganya berapa gitu kan. Kenapa? Karena kita percaya pada sistem perbankan. Nah, inilah sistem expert system. Artinya kita percaya orang bank itu pasti sudah menghitung dengan benar gitu kan. Jadi di dalam sistem seperti ini hanya kepercayaanlah yang bisa menjamin berjalannya sistem. Sistem perdagangan global kan juga begitu. Sistem komunikasi global juga begitu. Bahkan sistem pendidikan pun juga basisnya adalah trust tadi itu. Nah, kita hanya bekerja mengikuti kepercayaan tadi itu. Pandemi ini kan bukan mengajarkan ya. Pandemi ini menciptakan satu situasi di mana trust itu menjadi satu, kalau tidak dikatakan tantangan, mungkin menjadi satu problem sekarang ini ya. Amerika mulai tidak percaya pada Cina, Cina tidak percaya pada Amerika, Eropa juga sudah meragukan Amerika. Orang sering sekarang berebut masker di antara negara-negara besar itu. Artinya ini yang terjadi adalah prinsip untrust tadi kan ya, prinsip yang didasari oleh tidak saling percayaan gitu kan. Padahal ekonomi juga berjalan melalui sistem trust ini. Kita beli barang, beli gas misalnya, benar nggak timbangan gas itu? Kita kan tidak pernah mempertanyakan karena kita bekerja atau melakukan transaksi gas itu berdasarkan trust system, sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan antar global ini sekarang yang menjadi terganggu karena ini pandemi virus global ini. Ke depan yang ditakutkan oleh Harari itu adalah sekarang kan memang sudah muncul fenomenanya ya, orang mulai curiga jangan-jangan nanti masker yang dikirim oleh Cina ke Prancis itu justru di situ ada virus-virus lain, ada penyakit-penyakit lain yang ditempelkan di situ, pakai nano dan sebagainya. Apalagi nanti yang dikirim itu adalah vaksin ya. Jadi semua itu kan produk-produk yang berbasis pada expert system tadi. Nah, ke depan kalau ini yang terjadi ya, ini merupakan bahaya dari apapun yang mengandalkan dirinya pada sistem global, mau ekonomi, mau politik dan sebagainya. Kan politik juga sama, didasarkan pada trust gitu kan. Kita percaya bahwa PBB itu akan mengatur dunia sebaik-baiknya. WHO itu sebagai lembaga kesehatan dunia, kita percaya pada WHO, dia akan memperlakukan semua orang secara global ini dengan adil. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dulu ada virus burung ya, flu burung dulu N1N1 saya lupa istilahnya itu. Dulu kan Menteri Kesehatan Indonesia yang mencurigai ada konspirasi antara Amerika dengan WHO dalam dalam mengimpor bahan baku untuk menciptakan virus. Nah, berarti kan WHO juga mulai diragukan ini sebagai lembaga internasional. Orang sudah mulai tidak ada trust terhadapnya gitu kan. Jadi ketakutan Harari itu memang ini ya bisa kita pahami melihat fenomena yang terjadi sekarang gitu kan ya. Sebagai orang yang bisa membuat satu gambaran relasi antara masa lalu, masa kini, masa depan, Harari kan mengkhawatirkan apa yang terjadi ke depan gitu kan ya. Makanya Harari menawarkan prinsip kolaborasi. Sekali lagi sama saja. Kalau kolaborasi juga sama, dia juga harus berbasis pada trust. Bagaimana kita melakukan kerjasama kalau tidak ada saling percaya? Nah, Harari menekankan ya, ke depan kita jangan mengikuti sistem surveillance, tapi berikanlah kebebasan pada masyarakat untuk berkreasi, tapi giatkan kolaborasi. Dan kolaborasi ini kan mau tidak mau kan juga basisnya adalah trust gitu kan. Sekarang yang sudah mulai terbuka pintu itu kan antara Cina dan Amerika ya.
Amerika mulai ngontak Cina untuk walaupun ngontak untuk beli alat dan sebagainya. Tapi itu kan sudah mulai ada ini terbuka trust, kan seperti itu gitu. Jadi ini mungkin yang diharapkan ya. Hal itu mengharapkan ke depan itu tidak hanya kita itu berkolaborasi, tapi kita juga bebas dari surveillance tadi gitu kan. Nah, sekarang sistem global ini kan sistem surveillance. Sistem tadi udah saya katakan berbagai sistem keuangan, sistem jual beli, transaksi apapun sekarang berbasis surveillance, termasuk sistem yang tadi berbasis internet tadi itu juga pada dasarnya adalah sistem surveillance. Semua sistem surveillance dia asimetris. Asimetris artinya satu pihak diuntungkan, satu pihak yang lain dirugikan. Satu pihak mengawasi, satu pihak diawasi. Satu pihak bisa mendapatkan keuntungan, yang lain dirugikan. Nah, ini kan bukan win-to-win solution. Kalau gambaran Harari, kalau saya tafsirkan ya, Harari ingin ada satu masyarakat yang win-win solution, yaitu kolaborasi tadi. Kolaborasi yang berbasiskan pada kepercayaan, trust tadi itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih, Prof. Ya, ya. Oke, berikutnya silakan. Bapak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga saya ini. Selamat siang, Prof yang mulia. Ini saya ikut apa namanya? Ikut asik mendengarkan banyak hal yang terkait dengan tragedi corona ini. Nah, saya ingin apa namanya menyumbang pikiran gitu terkait dengan yang relasinya dengan tulisan Prof di Kompas. Gini, corona outbreak ini adalah tragedi gitu, dan setiap tragedi akan membuat perubahan yang sangat signifikan. Elizabeth Kubler itu membicarakan masalah apa namanya ada stage of change. Yang pertama itu shock. Ketika mendengar corona ini, kita merasa shock. Kemudian yang kedua menyangkal kita. Jelas, Prof, suaranya. Nah, yang kedua menyangkal. Kemudian kemarin bahkan juga pada awal corona ini para pejabat tinggi negeri ini juga menyangkal ini kan virus yang apa namanya nggak mematikan, ini hanya seperti flu. Gitu. Kemudian gejala makin meningkat, tahap berikutnya tahap frustasi. Makin lama jumlah yang terinfeksi makin tinggi, kita pada tahap depresi. Nah, tahap depresi inilah semoga puncak dari tragedi ini, kemudian berangsur-angsur kita akan pulih ke fase percobaan. Jadi kita mencoba melibatkan diri ke dalam tragedi ini, mencoba beradaptasi. Selanjutnya adalah tahap kita mengambil keputusan. Sehingga pada gilirannya nanti pada tahap integrasi. Nah, seven stage of change ini memang harus dilalui. Dan ini menurut saya walaupun mahal harganya, virus corona ini sebetulnya menandai adanya perubahan yang signifikan di dalam berbagai kehidupan. Saya tadi tertarik tentang akademik tadi ya, akademik yang kemudian dulu diopinikan e-learning, belajar jarak jauh. Kita mendengarnya shock, kita menyangkal. Apa bisa kita menyelenggarakan perkuliahan secara online, secara berjarak, secara virtual. Kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai sistem yang harus kita adapsi, kita yang tidak mau move on, kita frustrasi. Bahkan sampai pada titik tertentu kita frustasi. Nah, pada saat frustrasi ini, momentum ini, seperti di-challenge oleh virus corona, kita mau nggak mau menyelenggarakan pendidikan secara online gitu ya.
kita pelan demi pelan, sedikit demi sedikit mencoba membuat adaptasi-adaptasi, dan mau nggak mau, ini harus diputuskan, dan akhirnya itu menjadi kultur kita bahwasanya nggak ada masalah, segalanya dengan cara virtual gitu ya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika kita nggak menerima fakta bahwasanya tahap-tahap perubahan ini sebagai sesuatu yang normal saja gitu ya. Seperti halnya kita shock tadi ketika telepon ditemukan, kita shock. Jangan-jangan nanti akan mematikan kebudayaan. Ini juga begitu. Ketika kita akan memasuki era digital yang masif, kita juga merasa akan gelisah terhadap hilangnya kontak sosial di antara kita gitu ya. Tapi memang sepertinya kita harus change mindsetnya bahwasanya sosial itu bergeser gitu, tidak hanya dengan cara yang sudah-sudah, tapi dengan cara beradaptasi dengan budaya baru, yaitu budaya virtual, budaya digital ini. Nah, saya ingin mendapat pandangan Prof. Tadi kan ada 7 step itu ya. Bagaimana caranya dalam keadaan virus corona ini, step itu kita perpendek sehingga kita cepat mencapai fase integrasi, perubahan yang terintegrasi, gabungan sikap baru kita bahwasanya corona ini sesuatu yang harus kita lalui, dan itu harus kita perpendek. Tapi kalau ini kita geser ke hal yang lebih luas lagi, yaitu dunia pendidikan, dunia belanja, dunia iklan, dunia branding, dunia kebudayaan, ini mau nggak mau akan terjadi, dan ini yang akan kita perpanjang stepnya agar step yang mulai dari depresi sampai ke integrasi ini sebaik-baiknya berlaku sampai panjang. Saya ingin mendapat pandangan Prof, bagaimana kira-kira tragedi digitalisasi di dalam dunia pendidikan ini kemudian menjadi budaya pendidikan yang kita terima sebagai sistem nilai dan sistem kepercayaan, bahkan sampai pedoman perilaku kita. Saya kira itu saja, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan dari Pak Agung ini pertanyaan sangat fundamental ini ya. Karena ini berkaitan dengan sikap kita. Sikap kita itu artinya sikap kita sebagai bangsa lah secara keseluruhan ya. Tadi misalnya mengapa menyangkal ya? Mengapa menyangkal, mengapa mengabaikan di awal itu? Saya rasa ini adalah hukum dari cara bekerja informasi. Semakin sedikit kita punya informasi, maka semakin tidak rasional keputusan kita. Menyangkal itu kan keputusan, tapi keputusan yang tidak rasional. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada informasi. Pertama, informasi. Yang kedua adalah sejarah ya. Ada sejarah, ada informasi. Informasi apa yang terjadi sekarang. Sejarah mungkin informasi di masa lalu. Nah, kita kan belajar dari ini ya, dari sejarah bahwa virus itu merebak. Kalau kita belajar dari sejarah, kita carinya mesti cari informasi. Merebaknya virus itu melalui apa? Virus unta dulu di Arab melalui unta. Virus burung melalui burung-burungan itu kan ya. Ada lagi melalui musang dan sebagainya. Nah, sekarang kita cari informasi virus ini merebaknya melalui apa? Kalau kita dapat informasi bahwa virus ini merebaknya melalui antar manusia, melalui batuk dan bersin dan sebagainya, maka kita harus pelajari bagaimana manusia dilihat teori jejaring. Dapat kita informasi bahwa sekarang tadi orang pergi ke Cina, orang Wuhan itu pergi ke Meksiko, orang
orang Meksiko itu pergi ke Amerika, pergi ke Eropa dan sebagainya, itu kan pergerakan manusia. Dan tahulah kita dapat informasi ya bahwa virus corona ini dia berkembang merebak melalui pergerakan manusia secara global. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita bisa antisipasi. Kita baru komen ya, baru komen. Oh, nanti satu ketika kalau pergerakan virus itu melalui orang per orang yang bergerak secara global, satu ketika dia nanti bisa masuk ke Indonesia melalui orang yang datang ke Indonesia. Nah, oleh karena itu kita antisipasi ya. Baru itu namanya keputusan rasional gitu. Jadi saya khawatir keputusan-keputusan yang ada sekarang ini keputusan irasional karena tidak punya informasi dulu virus corona itu apa dan nanti cara kerjanya seperti apa, efeknya bagaimana gitu kan. Jadi itu yang saya tangkap sekarang yang terjadi sekarang di beberapa negara termasuk kita. Tidak punya informasi yang memadai tentang apa itu virus, kemudian membuat satu statement ya. Jadi ini saya betul-betul mengkhawatirkan cara kerja yang irasional seperti ini. Nah, itu yang tadi saya katakan mau ngerem tapi remnya belum gitu kan. Ini tipe yang begitu itu. Nggak tahu informasi bahwa remnya belum gitu kan. Nah, terkait tadi pada kehidupan kita ke depan ya, tadi kan Pak Agung menanyakan itu ya. Virus corona itu memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana cara belajar ke depan, cara belanja ke depan, dan sebagainya. Orang-orang yang bergerak di bidang memprediksi atau memperkirakan apa yang terjadi ke depan, seperti Harari tadi ya, dia kan membuat gambaran seperti itu. Nanti ke depan nanti akan ada satu kolaborasi yang bersifat fisikal maupun virtual tadi itu kan kemungkinan ke depan, tetapi basisnya adalah kolaborasi. Nah, kita di Indonesia ini kan tidak terbiasa mengantisipasi ya. Kalau terbiasa mengantisipasi itu, mulai sekarang kita sudah mulai lakukan ada riset. Bagaimana sistem pendidikan ke depan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan sebagainya, sebagai efek dari corona ini. Jadi mikirnya ini jauh ke depan kan. Kalau yang terjadi sekarang itu kan sistem yang memaksa kita untuk belajar online, bukan satu sistem belajar yang dipikirkan basis sosio-kultural ekonominya. Kita tidak pernah membicarakan itu. Gitu. Nah, menurut saya sekarang kesempatan untuk kita untuk ini ya, untuk membicarakan bagaimana sistem pendidikan kita ke depan. Mungkin saja ini ya, mungkin saja Menteri Pendidikan sekarang kita itu ada benarnya juga barangkali ya dengan melihat ada sistem pendidikan yang terbuka yang semuanya berbasis online itu. Nah, barangkali itu dengan adanya virus ini kan bisa membuktikan apa yang sedang direncanakan oleh Pak Menteri Pendidikan kita. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya kita juga sebagai pelaku pendidikan, pelaku bisnis, pelaku kultura, pelaku seni, mulai dari sekarang mencoba untuk bukan memprediksi, tapi membuat satu perkiraan-perkiraan bagaimana seni ke depan, bagaimana pendidikan ke depan, bagaimana desain ke depan. Contoh desain sekarang ini. Sekarang saya rasa sudah sekian lama desain online itu kan sudah lama berlangsung ya. Jadi enggak sekarang sudah enggak pakai kertas kan ya, sudah online, ngirim desain juga online. Nah, apakah pendidikan kita ke depan juga kan seperti itu? Tapi intinya adalah dunia fisik dengan dunia virtual tadi, kalau saya berpandangan nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah itu artinya kita nggak bisa sepenuhnya masuk ke dalam dunia virtual tadi, ke dalam globalisasi virtual tadi, termasuk pendidikan. Saya termasuk orang yang tidak yakin pendidikan virtual akan menggantikan pendidikan berbasis material. Saya dulu pernah ada konferensi di Thailand, orang Asia sibuk dengan optimisme bahwa orang Jepang, orang Hong Kong, Taiwan, semuanya termasuk Indonesia, Malaysia, optimis ke depan pendidikan akan virtual. Nah, tiba-tiba datang seorang profesor dari Inggris. Beliau mengatakan di Inggris sekarang justru sedang tren hand drawing. Sedang tren sekarang menggambar pakai tangan, tetapi dalam konteks yang baru katanya ya.
Saya lebih percaya dengan ini. Pendidikan virtual itu perlu, seperti kelas Google sekarang itu perlu ya, tapi untuk hal tertentu. Kita nggak bisa melakukan pendidikannya sepenuhnya virtual. Banyak hal yang harus kita menghadapi bahan, menghadapi benda, menghadapi orang, menghadapi sesuatu yang bersifat fisik. Di situ ada hukum-hukum fisika. Sebagian memang bisa dilakukan secara virtual. Kalau saya berpandangan, kita harus pikirkan dari sekarang bagaimana ke depan itu kita membuat sistem pendidikan yang menampung dua-duanya. Ada sistem pendidikan yang sekarang kan yang namanya keterampilan sudah mulai dilupakan orang. Keterampilan tangan, keterampilan merajut, keterampilan pandai besi misalnya, berbagai pandai juga, pandai besi, pandai tenun, pandai ini keterampilannya mulai dilupakan orang. Orang beralih sekarang pada digital skill, kepandaian digital, orang beralih ke situ. Nah, menurut saya kalau kepandaian fisikal sudah dihilangkan, maka hilanglah pendidikan, terutama untuk bidang seni, yang berbasis seni. Jadi intinya ke depan kita harus coba pikirkan bagaimana pendidikan kita, termasuk seni desain tadi itu, mencoba mengakomodasi dua-duanya, fisikal maupun virtual, sehingga kita tidak salah arah. Salah arah itu artinya tadi itu, nggak mungkin lah kita hidup di dunia yang tanpa material sama sekali. Orang komputer juga masih ada materinya, seperti itu kan ya. Oleh itu maka tentang pertanyaan Pak Agung tadi, saya lebih cenderung mengatakan ke depan kita mungkin harus cari solusi yang berimbang, kurang lebih begitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, siap. Baik semuanya para hadirin. Untuk sesi diskusi mungkin kita cukupkan ya. Jadi ini tinggal 5 menit lagi. Bagaimana, Prof? Waktunya? Ya terserah bagaimana. Atau kalau satu pertanyaan lagi kira-kira cukup? Boleh. Baik, kalau gitu giliran Pak Doni sekarang untuk bertanya. Satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Oh, baik, Prof. Dengar nggak? Ya. Ya, Prof. Saya Doni, gitu. Ya. Ya, saya itu membaca beberapa buku gitu ya, bahwa sebetulnya Cina itu ini antara by design atau memang keuntungan Cina sudah melakukan proteksi diri untuk warganya. Apakah ini keuntungan dari Cina atau itu memang by design oleh Cina? Ini saya nanti mohon opini dari Prof. Yasraf ya. Kenapa pada waktu itu Cina kan diembargo sebetulnya, sehingga dia mengembangkan semua softwarenya, semua aplikasinya oleh diri mereka sendiri gitu. Karena mereka melihat bahwa potensi ekonominya itu penduduk yang banyak gitu. Jadi bisa dibandingkan penduduk Cina itu 1/3 dari penduduk dunia. Itu kan potensi ekonomi. Jadi Cina tidak mau itu membagi kepada orang lain. Sehingga aplikasi itu dibuat sendiri oleh mereka. Karena memang dan sangat memungkinkan karena politik one party itu kan, Prof. Jadi mereka ekonominya itu tidak boleh disebar kepada dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan ternyata itu mempunyai keuntungan sekarang bahwa Cina itu sepertinya, kalau saya melihat ini juga bagaimana opininya Prof. Yafraf, bahwa sekarang ternyata Cina itu bisa memenangkan global gitu. Di Amerika sudah mulai kewalahan, kemudian Cina secara tidak langsung mereka menang gitu. Secara global, walaupun dulu deglobalisasi, tapi sekarang globalisasinya dia menang. Apakah
memang seperti itu, Prof. Bahwa keuntungan Cina ini memang, apakah Cina itu sudah tahu dari dulu by design bahwa masih akan terjadi seperti apa yang dilakukan, sehingga teori konspirasi bahwa virus ini disebar supaya Cina itu menang dan lain sebagainya, atau memang karena keuntungan, karena dulu dia diembargo, kemudian dia Mungkin tahu bisa secara dipercepat. ekonomi dia mempunyai potensi, nah keuntungannya itu yang ada sekarang gitu. Mungkin bisa Ya, dipercepat. pertanyaan saya itu Pak Prof Yatra, gimana menurut opininya Pak ya? Ya, baik ya. Jadi terhadap Cina ini kita harus melihatnya secara secara holistik ya, secara komprehensif. Nggak bisa dari segi ekonomi saja, tapi juga dari segi sosial, dari segi politik, dari segi kultural. Jadi harus secara holistik seperti itu. Nah, mengenai teknologi yang tadi itu ya, bikin Google, bikin pengganti WhatsApp dan sebagainya, secara teknis itu Indonesia juga bisa. Jadi itu tidak terlalu terlalu kompleks ya. Jadi mengapa Cina bikin Google sendiri? Menurut saya bukan karena alasan embargo, karena bukan alasan teknologi, tapi karena alasan politik sebetulnya. Karena mereka ingin melakukan pengawasan masyarakatnya, ingin membatasi masyarakatnya secara kultural. Saya pernah di Beijing itu buka-buka televisi, tidak pernah ada film Hollywood situ, film Cina semua. Fashion show ada, fashion show Cina. Jadi mereka proteksi terhadap budayanya tuh besar di sana ya, termasuk yang tadi tuh yang virtual tadi. Saya lebih cenderung mengatakan demikian. Kalau tadi yang pengawasan surveillance lokal itu mereka justru tidak menguasai teknologinya, mereka malah mengundang pakar-pakar dari Australia, dari perguruan tinggi Curtin dan sebagainya, diundang ke China untuk bikin yang tadi artificial intelligence tadi itu. Nah, jadi digunakan mereka untuk mengawasi masyarakat mereka. Teknologi bukan dari mereka itu Australia yang bikin. Jadi lebih ke arah sebetulnya kepentingan politik. Apakah itu menguntungkan? Memang iya. Mereka diuntungkan dengan sistem surveillance yang berskala besar tadi. Kalau kita kan masih menyebut sistem penjarakan sosial berskala besar ya. Kalau di Cina sistem pengawasan berskala besar. Berapa miliar penduduk itu semuanya terawasi melalui sistem artificial intelligence tadi itu. Tujuannya apa? Mungkin bisa ada pengaruh ekonomi, tapi lebih banyak menurut saya tujuan politik untuk mengawasi masyarakatnya. Terutama di sini yang sangat tidak diuntungkan adalah penduduk Uighur sana itu. Jadi harus melihatnya secara komprehensif seperti itu begitu ya. Dan mereka diuntungkan iya ya, karena apa? Dengan sistem artificial intelligence yang sudah mereka kembangkan berdasarkan pakar dari Australia itu bisa mereka merekam panas setiap orang yang pegang HP itu bisa direkam itu. Nah itu begitulah yang dikembangkan. Jadi mereka sudah siap, bukan mengantisipasi ya, tapi memang sudah siap karena sistemnya digunakan untuk mengawasi masyarakatnya secara politik. Barangkali itu yang bisa saya katakan ya, bukan mengantisipasi corona ya, tapi memang sistem itu digunakan dari awal untuk mengawasi masyarakatnya secara politik. Ya, baik Prof, terima kasih. Baik, karena sudah dijadwalkan sampai pukul 3 sore, mungkin sesi kali ini bisa dicukupkan dan saya berikan waktu untuk Bapak Acep Iwan Saidi untuk menutup acara ini selaku ketua dari FSK ITB. Silakan. Baik, terima kasih Mas Grip. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik ya. Kita mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa dari Profesor Yasraf Hamid Piliang, Ketua FSK dalam hal ini. Terima kasih Pak Yasraf atas waktunya selama 2 jam ini. Mudah-mudahan tidak kapok nanti kalau diminta lagi untuk bicara di FSK. Baik juga terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk di dalam diskusi ini. Kita akan terus berwacana, berdiskusi. Mudah-mudahan dari diskusi ini kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk ya paling tidak memberikan satu pencerahan, insight kepada penduduk, kepada publik ya, bahwa apa sebenarnya corona itu dan dari perspektif kebudayaan bagaimana kita harus menyikapinya ya, dan seterusnya. Saya kira ini juga bagian dari
upaya yang saya sih menilainya konkret ya dalam kita memberikan kontribusi ke dalam wacana ini, sekaligus juga ya kita mencari banyak jalan untuk bagaimana tragedi ini, kalau kata bahasa Mas Agung tadi, cepat berlalu ya. Kita juga tetap harus berdoa ya. Saya sering mengatakan bahwa kita berhadapan dengan katakan yang tidak kita lihat ya. Jadi dan itu yang mungkin yang paling berbahaya. Lalu kita sudah mendiskusikannya dalam perspektif kebudayaan. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan ke depan, dalam Rabu depan mungkin kalau tidak salah Mas Yuri sudah menjadwalkan, kita akan melanjutkan pembicaraan ini tentang corona ini. Ini bukan sebuah pelarian, ini adalah sebuah diskusi untuk memang mencari jalan dari perspektif kita kebudayaan, dalam konteks wabah virus corona yang menimbulkan COVID-19 itu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, juga sekali lagi buat Pak Yasab. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.